Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Kita berjumpa lagi di pembelajaran online mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di jurusan multimedia. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Jangan lupa anak-anak, prokesnya tetap ditingkatkan. Jangan lupa jaga diri, jaga imun kalian agar tetap sehat dan bisa menjalani hari-hari dengan baik dan mengerjakan semua tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan baik. Anak-anak, perkenalkan dulu Ibu yang mengajar teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nama Ibu Nur Hesti Pratiwi, biasa dipanggil Bu Hesti. Pada tahun ini, semester ini, Ibu mengajar mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di kelas 11 multimedia. Di sini sudah Ibu cantumkan alamat email Ibu dan nomor HP atau WA yang bisa kalian simpan jika sewaktu-waktu kalian ingin berdiskusi dengan Ibu. Gimana anak-anak? Sudah siap kan menerima pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai ya. Di mata pelajaran animasi, kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi atau berbasis vektor. Dan 4.1-nya menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi atau berbasis vektor. Nanti setelah kalian melihat, mempelajari materi yang Ibu sampaikan, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami tentang pengertian animasi. Yang kedua, dapat memahami tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi. Dan yang ketiga, dapat mengetahui jenis-jenis animasi. Nah, ini kalian tahu kan gambar apa? Sebuah gambar yang bergerak atau gambar mati yang digerakkan. Mana? Masih semangat belajar kan? Oke. Betul. Tadi itu merupakan salah satu bentuk animasi. Sebelum kita ke animasi 2 dimensi dan 3 dimensinya, kita harus tahu apa sih pengertian animasi itu. Secara harfiah, animasi berasal dari bahasa Latin anima, yang berarti jiwa, hidup, dan semangat. Sementara kalau dari bahasa Inggris, biasanya disebut anime, yang berarti menghidupkan. Anime itu seperti kartun-kartun Jepang, biasanya yang kalian sebut anime, itu kan gambar yang mati tapi digerakkan. Jadi dia bisa hidup. Jadi kalau dibuat kesimpulan, animasi adalah sebuah proses merekam atau memainkan kembali serangkaian gambar statis, yaitu gambar yang diam, untuk mendapatkan sebuah ilustrasi pergerakan. Jadi gambarnya itu diam, tapi gimana caranya biar gambar itu terlihat hidup, jadi gambarnya digerakkan. Selanjutnya adalah prinsip dasar animasi. Namanya prinsip berarti itu menjadi sebuah acuan. Jadi prinsip dasar animasi 2 dimensi merupakan pedoman sederhana dalam
menumpukan beberapa gambar secara bergantian dan berurutan dalam tempo yang cepat dengan menggunakan sumbu X dan Y sehingga seolah-olah bergerak. Kita ke sumbu X dan Y karena ini animasi 2 dimensi. Jenis-jenis animasi ada 3. Yang pertama animasi tradisional, kedua animasi stop motion, dan yang ketiga animasi komputer. Apa itu animasi tradisional? Oke. Animasi tradisional adalah teknik animasi yang paling umum karena teknik ini pertama kali dikembangkan dan sering disebut animasi sel atau seluloid transparan. Biasanya menggambarnya dengan menggunakan plastik, lembaran plastik, namanya animasi sel. Berikut macam-macam animasi tradisional. Ini ada zoetrope, jadi kita gambar lalu diletakkan di sebuah tempat. Nanti kalau diputar, tempat itu akan memutar sehingga gambar yang ada di dalam ini akan seolah-olah bergerak. Yang selanjutnya yaitu lentera ajaib. Ini ada gambar. Nah, ada gambar nanti dimasukkan ke sebuah benda. Nanti kita melihatnya dari depan sini. Jadi kalau istilahnya filmnya ini digerakkan, maka gambarnya akan bergerak. Itu lentera ajaib. Thaumatrope, sebuah animasi yang digambar di sebuah kertas, biasanya kertas berbentuk bulat. Di sisi lain bergambar, kalau ini misalkan di sisi lain bergambar bunga, dan di sisi lainnya bergambar sebuah pot atau vas. Nantinya kalau media ini dikasih tali, diputar, gambar bunga ini akan terlihat berada di dalam vas. Gitu. Selanjutnya yaitu animasi tradisional yaitu penakistoskop. Bahasanya agak sulit ya. Di sini ada gambar. Gambar ini berupa gambar orang yang berjalan. Dari satu titik ke titik yang lain, dia mulai berjalan. Kalau diputar secara cepat, maka gambar ini akan membentuk atau akan terlihat seperti orang yang sedang berjalan. Sementara buku flip, kita akan menggambar di sebuah buku, di halaman 1 misalkan, siswa, ini di halaman 1, siswa menelan orang. Kedua, yang ditelan agak keluar. Ketiga, yang ditelan agak menjauh. Jadi waktu kita gambar itu antara halaman 1 dengan halaman yang lain ada yang berbeda. Jadi waktu dibuka bukunya secara cepat, maka akan terlihat seperti berjalan atau hidup. Yang terakhir yaitu praksinoskop. Animasi tradisional ini berbentuk ada istilahnya alat yang digunakan untuk memutar. Sama seperti yang tadi hampir sama, cuma ini ada alatnya. Jadi dia diputar. Nanti gambar-gambar yang ada di sini akan terlihat hidup. Itu anak-anak tentang animasi tradisional yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan
ke jenis animasi yang lain, yaitu animasi stop motion. Animasi stop motion merupakan teknik stop motion adalah suatu teknik di mana dapat membuat benda mati seolah-olah mampu untuk bergerak sendiri, seperti tidak ada yang menggerakkan. Nah, ini contohnya macam animasi stop motion, animasi clay, animasi dari bahan lunak, plastisin biasanya, atau yang kalian kenal dengan malam, bisa juga tanah liat. Pernah lihat kan film ini? Betul, ini adalah film Shaun the Sheep. Jadi film Shaun the Sheep merupakan film yang tergolong animasi clay. Jadi dia dibuat dengan cara menggunakan bahan yang lunak. Nanti difoto per frame dan dijadikan sebuah animasi. Selanjutnya animasi cutout merupakan teknik animasi dengan materi seperti kertas, kartu, atau cetakan foto. Ini bisa kalian lihat di film animasi Culprit, yaitu animasi dari potongan kertas. Selanjutnya yaitu animasi pasir. Animasi yang menggunakan media pasir dalam pembuatan gambarnya. Jadi dalam animasi ini biasanya pasir diletakkan di sebuah kaca, nanti si animator atau pembuatnya akan menggambar sebuah cerita. Misalkan ini adalah sebuah cerita tentang balapan kuda. Tuh. Dan yang terakhir adalah animasi gambar atau hand drawing, yaitu animasi yang menggunakan gambar manual setahap demi setahap untuk membuat gambar ini terlihat seperti hidup. Jadi digambar secara manual oleh si animator. Bagaimana? Sudah mengerti kan tentang stop motion? Oke, kalau sudah kita lanjut di animasi yang ketiga, yaitu animasi komputer. Apa itu animasi komputer? Animasi komputer merupakan teknik animasi yang seluruh pengerjaannya dibuat dengan menggunakan komputer. Jadi ini animasi zaman sekarang. Tidak perlu membuat sketch mungkin dari kertas, bisa langsung pakai software yang ada di komputer. Animasi komputer ada dua, yaitu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi 2 dimensi merupakan jenis animasi dalam bentuk 2 dimensi. Artinya animator 2 dimensi membuat gambar dan karakter dalam format 2 dimensi dan menghidupkannya dengan gerakan. Ini yang sudah kita pelajari di depan, animasi 2 dimensi yang tergolong ke animasi komputer. Selanjutnya animasi 3 dimensi. Apa itu animasi 3 dimensi? Animasi 3 dimensi merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Konsep animasi 3 dimensi sendiri adalah sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Jadi dia sudah 3D sebutannya sekarang. Sudah mendekati nyata, seperti hidup. Ini nanti akan kita pelajari di semester berikutnya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu macam animasi komputer tadi berdasarkan teknik pembuatannya dibagi menjadi 7, yaitu animasi cell, animasi frame, animasi pad, animasi sprite, animasi spline, animasi clay, dan animasi vektor.
Oke, cukup sampai di sini anak-anakku. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nanti tugas akan Ibu share di Google Class. Silahkan dikerjakan sesuai dengan format yang Ibu minta. Jika ada kesulitan, bisa japri ke Ibu. Tentunya dengan menerapkan norma-norma kesopanan saat berkomunikasi dengan Ibu Guru. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.